Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zawa Binaya dengan NIM 240300033, Prodi Matematika NK kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius di bidang atau R2. Dapat garis bilangan, yaitu suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real. Dan skala yang dilukiskan pada garis bilangan disebut koordinat garis. Bilangan yang menyatakan suatu titik yang diberikan disebut koordinat titik, dan titik-titiknya itu disebut grafik dan bilangan. Dapat pada gambar, jika suatu titik P X1 pada garis real mempunyai apsis X1, yang berarti titik P berjarak mutlak X1 terhadap titik pangkal O. Jika titik P1 X1 dan P2 X2 itu adalah titik sebarang pada garis real. Kita dapat menghitung jarak menggunakan rumus D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat, atau D sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat, atau dapat juga dengan D P1, P2 sama dengan mutlak X1 dikurang X2 sama dengan mutlak X2 dikurang X1 sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat. Selanjutnya yang A, koordinat kartesius di bidang R2. Untuk mempresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bilangan bersilangan OX dan OY saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Jika A adalah koordinat P pada sumbu X dan B adalah koordinat P, PY pada sumbu Y, maka P dipresentasikan dengan A, B atau P, A, B. Dengan A disebut koordinat X atau apsis dan B disebut koordinat Y atau ordinat. Sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah, yaitu disebut kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 ini, titiknya itu adalah positif, positif, dan pada kuadran 2 ini negatif, positif, dan kuadran 3 negatif, negatif, dan kuadran 4 yaitu positif, negatif. Koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali dikenal sebagai koordinat kartesius sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Prancis yang bernama René Descartes yang hidup dari 1596 sampai 1650. Yang B, jarak antara dua titik di bidang. Misalkan P X1, Y1 dan Q X2, Y2 pada bidang XOY seperti gambar berikut. Kita dapat mencarinya menggunakan konsep Pythagoras. Maka jarak antara Px1, Y1 dan Pq X2, Y2 adalah D P, Q kuadrat sama dengan D P, R kuadrat ditambah D R, Q kuadrat sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang X1 kuadrat, atau D P, Q sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Untuk contoh soalnya, tentukan panjang diagonal dari segi 4 yang titik-titik sudutnya mempunyai koordinat 10,7, 2,8, min 5,1, min 3,4. Kita dapat mencarinya menghitung dengan konsep Pythagoras tadi dengan menggunakan rumus D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Kita dapat mencari titik pertama yaitu titik 10,7 dan 2,8 dan didapatkan hasilnya 17. Selanjutnya kita dapat menghitung jarak titik 10,7 dan min 5,1. Kita juga dapat hasilnya 17. Selanjutnya kita menghitung jarak titik 2,8 dan min 3,4. Kita mendapat hasilnya 13 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus Pythagoras, X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Selanjutnya, ada rasio pembagian segmen garis di bidang. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB atas perbandingan M bagi N, yaitu
AP per PB sama dengan M per N. Rasio M banding N disebut rasio pembagian. Titik P disebut titik pembagi dan P dikatakan membagi segmen AB secara internal atau eksternal bergantung apakah P terletak antara A dan B atau di luar segmen garis AB. Dapat dilihat dari gambar tersebut, AP per PB itu besar sama dengan 0, kecil dari tak hingga. Dan gambar kedua, AP per PB itu besar sama dengan -1, kecil dari 0. Yang ketiga, AP per PB itu besar sama dengan min tak hingga, kecil dari -1. Jika koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembagian diketahui, maka koordinat titik P dapat dicari. Pada gambar di atas, misalkan diketahui titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B x2, y2 dan titik P xp, yp. Membagi segmen garis AB sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Dengan menggunakan sifat dua segitiga sebangun, maka diperoleh koordinat itu P xp, yp sama dengan mx2 ditambah nx1 per m tambah n, my2 ditambah ny1 per m tambah n. Jika m sama dengan n, maka AP banding PB sama dengan m banding n, sama dengan m banding m sama dengan 1 banding 1. Akibatnya, titik P menjadi titik tengah garis AB, dengan rumus P xp, yp sama dengan x1 tambah x2 per 2, y1 tambah y2 per 2. Untuk contoh soalnya, tentukan titik baginya dan plot di bidang koordinat. Ada titik min 5,0, 7,6 dan rasionya 1 banding 3. Kita dapat mencarinya dengan rumus P x, y sama dengan mx2 ditambah nx1 per m tambah n, my2 ditambah ny1 per m tambah n. Kita dapat memasukkannya m-nya 1, x2-nya 7 ditambah n-nya 3, x1-nya min 5 per m tambah n-nya yaitu 1 ditambah 3, m-nya 1, y2-nya min 6 ditambah n-nya 3, y1-nya 0 per m tambah n-nya 1 tambah 3. Didapatkan min 2, min 1,5. Selanjutnya, pada titik 1,2, 9,8 dan rasionya min 3 banding 5. P x, y sama dengan mx2 ditambah nx1 per m tambah n, my2 ditambah ny1 per m tambah n. Dengan m-nya itu min 3, x2-nya 9 ditambah n-nya 5, x1-nya 1 per mn-nya min 3 ditambah 5, m-nya min 3, y2-nya 8 ditambah n-nya 5, y1-nya 2 per m tambah n yaitu min 3 ditambah 5 dan menghasilkan min 11, min 7. Selanjutnya, pada titik 1,2 dan 9,8 yang rasionya min 5 banding 3. Dengan rumus yang sama, kita dapat mencari m-nya min 5, x2-nya 9 ditambah n-nya 3, x1-nya 1 per m tambah n-nya min 5 tambah 3, m-nya min 5, y2-nya 8 ditambah n-nya 3, y1-nya 2 per m tambah n-nya itu min 5 ditambah 3, sehingga hasil akhirnya 21,17.